bukan jam 8.30 untuk efisien waktu juga. Saya menyapa teman-teman dulu. Selamat pagi buat teman-teman semua. Sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu buat kita semua. Di pagi hari ini kami kebetulan kegiatan kami terkait BIMTEK ini sudah yang kelima kali Ibu. Dan ini juga merupakan satu rangkaian tugas kami sebagai pengelola kepegawaian, di mana kami harus melakukan pembinaan untuk teman-teman kami yang JAPU. Dan kebetulan kegiatan yang awal itu dimulai sejak bulan Mei dan diakhiri di bulan 12. Tujuan kami adalah untuk teman-teman bisa meningkatkan kinerja yang sudah dilakukan selama 1 tahun ini. Kami sebagai pengelola kepegawaian sampai saat ini hanya menerima usulan yang untuk pengajuan PAK. Jadi kami mendorong teman-teman semua untuk dapat melakukan tugas dan kewajibannya untuk mengisi untuk kinerja teman-teman selama 1 tahun, khususnya di Japung Asiparis. Dan kami juga menyampaikan Ibu bahwa kami di lingkup Kementerian Dalam Negeri ini terdapat sejumlah jabatan fungsional Asiparis 64 orang yang diangkat melalui penyetaraan sebagai subkoordinator ahli madya sebanyak 6 dan yang subkoordinator sebanyak ahli muda sebanyak 13. Nah, yang sejumlah 18 orang yang melalui jenjang penyetaraan, mungkin inilah saat-saat yang ditunggu untuk membantu menyusun bagaimana menyusun atau membuat kinerja kita dalam laporan Dupak ya Bu ya. Nah, untuk teman-teman yang lain yang melalui CPNS dan Impasing, itu di Asiparis Madya kami ada 5, Asiparis Muda ada 17, Asiparis Ahli Pertama 18, Asiparis Mahir 1, dan Asiparis Penyelia 4, sejumlah 64 orang. Teman-teman semuanya ini sudah kami laporkan Bu, SK-nya ke Andri. Nah, ini sebagai bentuk pengembangan selanjutnya kami minta juga dukungan dari Andri supaya teman-teman yang melalui penyetaraan ini diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi karena kan sesuai dengan Permenpan yang sudah diatur kita dalam waktu 2 tahun itu harus melakukan diklat yang setelah diangkat melalui penyetaraan. Pada kesempatan ini kami banyak yang akan mohon bantuan dari narasumber terkait untuk bagaimana mekanisme penilaian dan penyusunan penilaian angka kredit. Dan saya yakin untuk teman-teman di jabatan fungsional Asiparis ini adalah yang spesial Bu, karena mereka sudah biasa mengumpulkan data dan menginventaris dan membuat laporan. Saya yakin mereka sudah siapkan itu, hanya mungkin lebih dibantu Bu triknya bagaimana sih efisiennya dalam menyusun PAK itu dan apa yang menjadi outputnya. Dan teman-teman kebetulan di sini ada yang sudah baru diangkat menjadi madya di lingkup Impasing. Yang perpindahan baru 1 juga, beliau belum mengikuti diklat Bu. Jadi saya bilang kita nanti setelah beliau diangkat ada waktu untuk pengembangan kompetensi, kita ikutkan untuk diklat selanjutnya. Dan kebetulan kami baru menerima surat edaran rencana untuk pengembangan diklat ya Bu ya dari Andri tahun 2022 yang di situ disampaikan semua kegiatan PNBP. Nah, nanti kami juga akan membuat surat edaran ke teman-teman yang akan mengikuti untuk pengembangan kompetensi tersebut. Nah, saat ini memang kami juga akan menyusun AKD, analis kebutuhan diklat, bagi teman-teman JF semua Bu. Kebetulan di Kemendagri ada 32 JF. Nah, nanti akan kami sampaikan ke BPSDM juga untuk membantu diklat itu dalam waktu cepat gitu. Karena kebanyakan JF juga yang belum tentu bisa diakomodir oleh pejabat pembina. Izin Ibu, itu yang saya sampaikan. Kita ada waktu 1,5 jam Ibu.
1 jam kita bagi sesi untuk pemaparan, setengah jamnya untuk diskusi. Sebelum dimulai, kami perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di depan kita, Ibu Dr. Randa Siti Nurhayati. Beliau adalah Arsiparis Ahli Madya di ANDRI. Sebagai pejabat pembina instansi kita nanti untuk jabatan fungsional Arsiparis. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Rahmi untuk waktu dan tempatnya. Untuk suara saya bisa terdengar jelas, Bu? Izin Bu, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas. Jelas, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta Bintek ya, Bintek atau sosialisasi ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kelihatannya pada pagi hari ini kelihatan segar bugar ya semuanya Bapak dan Ibu. Semoga seterusnya kita seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, sesuai dengan surat yang sudah kami terima dari Kemendagri terkait dengan kegiatan pada hari ini, saya diminta untuk mengisi materi tentang bagaimana mekanisme penilaian bagi jabatan fungsional Arsiparis. Untuk itu saya mohon izin Bapak dan Ibu untuk share materi ya. Sudah tampil di layar Bapak Ibu? Sudah Ibu. Ya, baik. Ya, judulnya sosialisasi mekanisme penilaian bagi jabatan fungsional Arsiparis. Nah, tadi informasi terkait dengan jumlah Arsiparis yang ada ini sudah 64 jumlahnya. Yang saya perlu dapatkan informasi dari Bapak dan Ibu, di Kemendagri ini sudah ada tim penilai atau belum ya? Akan dibentuk Bu di tahun depan Bu. Rencananya kan kami di Biromus sudah melakukan sertifikasi pejabat penilai. Ya. Ya. Nanti tahun depan kita bentuk timnya Bu. Ya, berarti tahun 2022 sudah bisa membentuk tim penilai sendiri ya Bapak dan Ibu? Ya. Baik, alhamdulillah karena memang jumlahnya sudah memenuhi persyaratan, kemudian juga sudah ada Arsiparis yang sudah mengikuti Bintek atau sertifikasi ya Bapak dan Ibu. Nah, terkait dengan pembentukan tim penilai ini Bapak dan Ibu, memang lebih kami mengharapkan dan kami mendorong bagi instansi yang sudah memiliki jumlah Arsiparis 35 itu untuk segera membentuk. Karena apa? Keuntungan dari instansi tersebut, Arsiparis yang ada di instansi masing-masing itu, yang pertama bisa lebih cepat untuk proses penilaiannya. Karena kalau ke ANRI itu jumlahnya sampai ribuan ya Bapak dan Ibu. Jadi tentunya menunggu untuk mendapatkan paknya itu sangat lama gitu. Nah, yang pertama itu, yang kedua, bagi Bapak dan Ibu Arsiparisnya mendapatkan keuntungan kalau misalnya ada berkas-berkas mungkin yang kurang-kurang sedikit gitu ya. Apakah terkait dengan bukti kerjanya ataukah terkait dengan bukti pendukungnya, misalnya surat tugas, surat perintah itu masih bisa dikomunikasikan gitu. Jadi artinya bisa membantu, artinya dalam rangka memberikan pembinaan terhadap Arsiparis yang ada di lingkup Kemendagri itu, tim penilai bisa melakukan melalui cara seperti itu. Jadi ada dialog bagaimana Arsiparis itu bisa menyusulkan gitu ya bukti-bukti kerja seperti itu. Jadi karena lokasi, karena keterkaitan antara ya
tim penilai dengan arsiparisnya itu akan membantu sekali untuk mempercepat proses penilaian dan juga artinya ada toleransi yang berlebih gitu dibandingkan dengan apabila Bapak dan Ibu melakukan penilaian ke Arsip Nasional. Nah, terkait dengan penilaian dan mekanisme yang ingin Bapak dan Ibu ketahui, ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan aturan-aturan di bidang kearsipan. Yang pertama adalah Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, kemudian PP 28 yang merupakan penjelasan dari Undang-Undang 43 tahun 2009. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena peraturan-peraturan ini hukumnya wajib diketahui oleh Bapak dan Ibu, terutama bagi jabatan fungsi arsiparis. Undang-undang PP ini selalu muncul ketika ada uji kompetensi atau sertifikasi. Jadi makanya saya selalu menyampaikan ini. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kebetulan saya berada di Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi yang menangani pelaksanaan sertifikasi bagi jabatan fungsional arsiparis. Sehingga materi ini selalu saya sampaikan karena apa? Ketika ujian tertulis, ketika ujian praktek, kemudian ketika wawancara, materi ini selalu muncul seperti itu. Jadi saya selalu menekankan ini. Kemudian yang terkait dengan jabatan fungsi arsiparis lainnya adalah Permenpan 13 ya 2016 yang merupakan perubahan dari Permenpan 48 tahun 2014 tentang jabatan fungsional arsiparis. Nah, disinilah yang mendasari adanya perbedaan sistem penilaian yang dilaksanakan bagi jabatan fungsional arsiparis dengan fungsional lainnya. Jadi kalau fungsional lainnya itu rata-rata menggunakan angka kredit. Jadi setiap butir kegiatan, angka kreditnya berapa, seperti itu. Nah, kalau untuk arsiparis, bukan butir kegiatan yang diberikan angka kredit, tetapi dari nilai kinerja arsiparis itu akan dikonversi. Jadi SKP-nya dikonversi, kemudian baru akan didapatkan angka kredit kumulatifnya. Jadi dengan kata lain, sistem penilaiannya adalah dari konversi SKP seperti itu. Nah, ini mohon maaf saya sampaikan dari awal karena tadi informasi yang disampaikan oleh Bu Rahmi bahwa di sini banyak arsiparis yang pengangkatannya melalui penyetaraan dan impasing seperti itu. Jadi saya mulai dari dasar ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang peraturan terkait lainnya adalah Perka 23 2017 tentang perubahan atas Perka Andi nomor 5 tahun 2016 tentang standar kualitas hasil kerja. Nah, SKHK ini dijadikan dasar bagi Bapak dan Ibu yang sudah memasukkan kegiatan-kegiatan kearsipannya di dalam SKP, dan ketika penilaian dimintakan buktinya, hasil kerjanya seperti apa. Nah, dengan mengacu kepada Perka Andi nomor 23 2017 ini, insya Allah Bapak dan Ibu tidak akan mengalami kesulitan. Jadi misalnya dari arsiparis terampil atau mahir gitu, mengajukan kegiatan melakukan pemberkasan arsip. Nah, output dari kegiatan pemberkasan arsip itu kan ada daftar berkas, ada daftar isi berkas, atau daftar arsip aktif. Nah, bentuk dari atau format dari daftar berkas, daftar isi berkas, kemudian daftar arsip aktif itu seperti apa? Bapak dan Ibu tinggal lihat di Perka 23 2017 ini. Dan itu semua butir kegiatan ada semua di Perka 23 ini. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu, aduh saya bingung mau bikin laporan penilaian arsip yang akan dimusnahkan. Kemana saya harus mencari atau melihat contoh formatnya? Nah, Bapak dan Ibu tinggal buka di Perka 23 tahun 2017. Di Perka 23 2017 ini terdiri dari 2 lampiran. Lampiran yang pertama untuk jenjang untuk kategori keterampilan yang terdiri dari arsiparis terampil, mahir, dan penyelia. Sementara yang lampiran 2-nya itu untuk kategori keahlian yang terdiri dari arsiparis pertama, muda, madya, dan utama. Jadi nanti tinggal Bapak dan Ibu perhatikan kegiatan yang Bapak dan Ibu masukkan apa, kemudian tinggal dilihat formatnya di Perka 23-nya.
Kemudian terkait dengan Perka 6 tahun 2016 tentang pedoman sertifikasi. Nah, untuk pedoman sertifikasi ini sebenarnya lebih diperuntukkan bagi kami selaku penyelenggara sertifikasi Bapak dan Ibu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi Bapak dan Ibu yang arsiparis yang akan mengikuti sertifikasi mengetahui sertifikasi yang dilaksanakan oleh ANRI itu jenisnya apa saja sih misalnya. Kemudian bagaimana sih pelaksanaannya, metodenya seperti apa, nilai kelulusannya seperti apa. Nah, itu semua tertuang di dalam Perka ANRI nomor 6 ini. Kemudian ada Perka BKN nomor 1 tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan PP 46 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Jadi untuk penilaian di kami mengacu kepada PP 46 dan Perka BKN nomor 1 2013 ini untuk SKP-nya. Kemudian berikutnya Perka ANRI nomor 4 tahun 2017 ini tentang pelaksanaan tugas jabatan fungsional arsiparis. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu yang in-passing, kemudian yang penyetaraan, ketika akan menyusun SKP bingung butir kegiatan apa yang akan Bapak dan Ibu masukkan gitu ya di dalam SKP-nya, tinggal dilihat di Perka 4 2017 ini. Jadi di situ ada 2 lampiran. Lampiran pertama nanti Bapak dan Ibu tinggal lihat di lampiran keduanya. Jadi di lampiran 2 itu berisi tentang jenjang jabatan arsiparis itu apa saja, kemudian kegiatannya apa saja untuk masing-masing jenjang. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu, oh saya jenjang arsiparis muda, tinggal dilihat di situ di kolom jenjang arsiparis muda, kemudian ke bawahnya apa kegiatan yang bisa dilaksanakan. Nah, itulah yang disebut dengan butir-butir kegiatan. Selanjutnya Perka ANRI nomor 5 tahun 2017 tentang pedoman penilaian prestasi kerja. Nah, disinilah bagaimana mekanisme penilaian, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu ketika penilaian prestasi kerja dilakukan. Nah, ini diatur di dalam Perka 5 2017. Nah, sebelum masuk kepada mekanisme penilaian, Bapak dan Ibu perlu kami sampaikan, ini khususnya bagi Bapak dan Ibu yang in-passing maupun yang penyetaraan ya. Di sini akan kita bahas terkait dengan kedudukan fungsi tugas dan tanggung jawab dari arsiparis, Bapak Ibu. Di dalam Undang-Undang 43, kemudian di PP 28, diamanatkan bahwa arsiparis itu adalah seseorang memiliki kompetensi di bidang kearsipan diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Jadi artinya bagi Bapak dan Ibu yang sudah diangkat, sudah mendapatkan SK pengangkatan arsiparisnya, maka melekat di sini ya Bapak dan Ibu, melekat bahwa Bapak dan Ibu itu harus memiliki kompetensi di bidang kearsipan. Yang diperoleh melalui apa? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rahmi bahwa dari Biro Kepegawaian akan mengirim arsiparisnya untuk mengikuti diklat. Nah, itu berarti Bapak dan Ibu yang dikirim atau diajukan untuk mengikuti diklat itu adalah bagi Bapak dan Ibu yang latar belakang pendidikannya non kearsipan. Seperti itu. Sudah dapat dipastikan Bapak dan Ibu adalah dari non kearsipan. Nah, kalau yang latar belakang pendidikannya kearsipan itu tidak perlu mengikuti diklat Bapak dan Ibu. Tapi yang non kearsipan itu hukumnya wajib untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kearsipan. Terutama bagi Bapak dan Ibu yang penyetaraan atau in-passing yang akan naik jenjang jabatan itu hukumnya wajib sudah mengikuti dan lulus diklat. Jadi sudah mempunyai STTPP diklatnya gitu baru bisa mengikuti uji kompetensi untuk kenaikan jabatan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga disebutkan mempunyai fungsi dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Nah, artinya ketika sudah memegang atau mendapatkan SK pengangkatan arsiparisnya Bapak dan Ibu, sejak itulah kewajiban untuk melaksanakan kegiatan kearsipan sudah melekat bagi Bapak dan Ibu.
Jadi artinya nggak usah nunggu-nunggu besok-besok, tetapi sejak saat itu Bapak dan Ibu sudah harus membuat SKP yang butir kegiatannya berisi butir-butir kegiatan kearsipan seperti itu. Nah, kemudian lalu bagaimana kalau misalnya saya arsiparis tetapi saya juga merangkap fungsi sebagai koordinator atau subkoordinator. Nah, untuk kegiatan koordinator, subkoordinator Bapak dan Ibu tetap masukkan di dalam SKP Bapak dan Ibu di tugas utama. Lalu ditambahkan dengan butir kegiatan pokok, kegiatan kearsipannya seperti itu. Lalu nanti penilaian bagaimana? Untuk penilaian nanti urusan tim penilai ya Bapak dan Ibu. Sudah ada ketentuannya bahwa bagi Bapak dan Ibu yang koordinator, subkoordinator itu syaratnya ya sudah 1 tahun mendapatkan tugas koordinator atau subkoordinator itu akan mendapatkan nilai lebih dalam arti bonus angka kredit sebesar 25% dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jabatan. Jadi Bapak dan Ibu misalnya saya merasa keberatan gitu dengan fungsi yang double ini sebagai koordinator, sebagai subkoordinator juga sebagai arsiparis gitu kan. Nah, tapi kan di situ ada nilai lebihnya Bapak dan Ibu. Ya. Ada 25% tadi. Jadi sama halnya ya Bapak dan Ibu, saya juga seperti itu mendapatkan amanah ya 2 seperti itu ya, kita harus bisa membagi peran di situ Bapak dan Ibu. Karena sebenarnya tugas utama kita adalah kegiatan kearsipan, sehingga tugas kearsipannya itu yang harus dimunculkan di dalam SKP Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah jenjang-jenjang jabatan yang ada di fungsional arsiparis Bapak dan Ibu. Untuk kolom yang warna hijau ini adalah untuk kategori keterampilan dengan latar belakang pendidikan itu minimal D3 ya Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada jenjang terampil itu untuk golongan 2C, 2D, kemudian mahir itu untuk 3A, 3B. Kemudian untuk penyelia 3C dan 3D. Nah, untuk kategori keterampilan ini batas usia pensiunnya 58 Bapak dan Ibu. Kemudian yang di kolom sebelah kanan ini yang berwarna kuning, ini ada jenjang adalah untuk kategori keahlian yang terdiri dari ahli pertama 3A 3B, ahli muda 3C 3D, ahli madya 4A 4B 4C, dan ahli utama 4D 4E. Nah, untuk ahli pertama, ahli muda ini batas usia pensiunnya 58 Bapak dan Ibu, setara dengan yang di kategori keterampilan. Tetapi untuk ahli madya ini nanti 60 tahun dan ahli utama 65 tahun. Ini tadi kategori keterampilan, kategori keahlian. Nah, bagaimana untuk kategori keterampilan yang akan alih jabatan ke kategori keahlian? Bisa atau tidak? Bisa, Bapak dan Ibu. Lalu syaratnya apa? Syaratnya dia harus melanjutkan pendidikan D4 atau S1 ya. D4 atau S1, kemudian nanti yang bersangkutan mengikuti diklat ya, namanya diklat alih jabatan ya. Diklat alih jabatan itu yang durasinya sekitar 2 minggu ya Bapak dan Ibu. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang mahir misalnya golongan 3A atau 3B kemudian mendapatkan pendidikan setingkat lebih tinggi D4 atau S1 gitu ya. Kemudian yang bersangkutan sudah mengikuti diklat alih jabatan, maka selanjutnya yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi alih jabatan untuk bisa duduk dari arsiparis mahir atau pelaksana lanjutan ke ahli pertama. Dengan pangkat golongan yang sama. Kalau semula 3A ya 3A, 3B ya 3B seperti itu. Keuntungannya apa? Kalau yang bersangkutan masih tetap berada di kategori keterampilan, itu batas usia pensiunnya Bapak dan Ibu 58. Dan pangkat golongannya mentok di sini di 3D. Tapi kalau yang
tadi sudah ahli jabatan, yang bersangkutan bisa sampai ke ahli muda, ke madya, bahkan ke utama seperti itu. Itu keuntungannya. Sehingga selain batas usia pensiunnya bertambah ya Bapak dan Ibu, nanti ada tunjangannya yang tentunya ya menyesuaikan seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penilaian prestasi kerja yang dilakukan bagi arsiparis itu seperti apa. Jadi untuk penilaian prestasi kerja itu yang dinilai adalah nilai SKP Bapak dan Ibu ya. Di dalam SKP itu ada tugas pokok yang terdiri dari butir-butir kegiatan kearsipannya sesuai dengan jenjang jabatan Bapak dan Ibu ya. Kemudian juga ada tugas tambahan. Ya, tugas tambahan itu nanti macam-macam, nanti akan saya sebutkan jenis-jenis tugas tambahannya seperti apa gitu ya. Kemudian ada perilaku. Nah, siapa yang memberi nilai perilaku ini adalah atasan langsung Bapak dan Ibu. Atasan langsung saya siapa? Apakah dia subkoordinator atau koordinator? Nah, untuk subkoordinator, koordinator tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan nilai SKP Bapak dan Ibu maupun perilaku. Yang bisa memberikan nilai adalah pejabat strukturalnya. Berarti siapa? Di tempat kami sudah tidak ada lagi eselon 3-nya atau eselon 4-nya. Ya ditarik ke atas, berarti ke eselon 2-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah nilai-nilai yang nanti akan dikonversi ya Bapak dan Ibu di dalam jenjang jabatan fungsi arsiparis itu. Nilai SKP-nya ini nanti bobotnya 60%, sementara nilai perilaku ini 40%. Nah ini. Sekarang kita masuk ke pengertian dari tugas pokok arsiparis itu yang seperti apa. Adalah tugas yang dilakukan arsiparis dalam melaksanakan kegiatan kearsipan. Jadi kegiatan kearsipannya Bapak dan Ibu perlu digarisbawahi di situ dalam mendukung tupoksi satuan unit kerja yang meliputi ada PAD, PAS, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. Jadi PAD ini pengelolaan arsip dinamis. Pengelolaan arsip dinamis itu nanti seperti apa butir kegiatannya? Nah, ini nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di Perkam 4 2017-nya. PAS-nya seperti apa? Sama ya, lihat di situ. Jadi yang dimasukkan di SKP itu bukan yang kelompok besar PAD, PAS, pembinaan enggak ya Bapak Ibu, tapi butir kegiatannya, jadi rincian kegiatannya. Yang ada outputnya gitu. Nah itu seperti apa nanti akan kita bahas. Sekarang kita masuk kepada perilaku. Tadi kan yang akan dinilai itu ada SKP dan perilaku ya Bapak Ibu. Nah sekarang perilaku. Perilaku itu apa? Adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu yang dari struktural tentunya bukan hal yang asing ya Bapak dan Ibu, karena sudah terbiasa memberikan nilai perilaku ya, yang terdiri dari orientasi layanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama. Nah, artinya di sini dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang selama ini Bapak dan Ibu laksanakan, yang sudah ditargetkan di dalam SKP Bapak dan Ibu. Orientasi layanan, bagaimana Bapak dan Ibu memberikan layanan kepada pimpinan, kepada binaan misalnya Bapak dan Ibu ya, dalam memberikan misalnya dalam bentuk bimbingan konsultasi, bimbingan teknis misalnya. Nah, itu seperti apa? Kemudian integritas, kejujuran, artinya ketika Bapak dan Ibu mengumpulkan bukti kegiatan ya, ketika penilaian dilakukan, apakah yang Bapak dan Ibu kumpulkan itu memang benar-benar kegiatan yang Bapak dan Ibu lakukan. Ini tuntutannya seperti itu, yang Bapak Ibu ajukan adalah yang memang Bapak dan Ibu lakukan gitu. Jadi bukan kegiatan yang dilakukan oleh orang lain gitu ya. Kemudian komitmen, bagaimana Bapak dan Ibu menjaga komitmen terhadap
kegiatan-kegiatan yang sudah ditargetkan 1 tahun ke depan itu seperti apa. Kemudian disiplin. Nah, disiplin ini bagi arsiparis dikaitkan dengan bagaimana Bapak dan Ibu melaksanakan tugas sesuai dengan target waktu yang sudah ditargetkan seperti itu. Lalu kerjasama. Nah, kerjasama di sini tentunya diharapkan ketika Bapak dan Ibu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerjasama tim gitu ya. Nah, itu harus saling mendukung di situ, saling memotivasi, saling membantu untuk bisa mensukseskan kegiatan itu agar bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Nah, ini besaran dari kegiatan arsiparis Bapak dan Ibu. Ada pengelolaan SIP dinamis itu mulai dari registrasi sampai dengan evaluasi. Kemudian pengelolaan arsip statis itu mulai dari verifikasi arsip statis, evaluasi, dan seterusnya. Nah, ini hanya besaran ya. Nanti untuk rinciannya kita bisa lihat selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk kepada tugas tambahan. Tadi tugas pokok ya Bapak Ibu. Sekarang tugas tambahan. Tugas tambahan itu seperti apa? Adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan fungsi arsiparis dan tidak termasuk di dalam SKP. Jadi gini, Bapak dan Ibu ketika melihat atau membuka di Perka 4 2017 tentang pelaksanaan tugas jabatan fungsi arsiparis, di situ masing-masing jenjang jabatan harus melakukan apa, di situ ada tertuang di situ. Nah, ketika Bapak dan Ibu misalnya arsiparis muda sudah melihat di situ kegiatannya, salah satunya misalnya menilai arsip yang akan dimusnahkan, menilai arsip yang akan diserahkan seperti itu. Nah, tetapi ketika itu Bapak dan Ibu tidak memasukkan di dalam SKP, meskipun itu Bapak Ibu laksanakan, maka masuknya di tugas tambahan. Jadi intinya adalah kegiatan-kegiatan pokok yang dimasukkan di dalam SKP maka akan diakui sebagai tugas pokok. Tetapi bila Bapak dan Ibu tidak memasukkannya ke dalam SKP, maka masuknya ke tugas tambahan. Seperti itu. Selain itu juga tugas tambahan itu ada tugas lain ya Bapak dan Ibu, tugas-tugas lain yang ada hubungannya dengan yang tidak ada di dalam SKP, tetapi itu dalam rangka mendukung tupoksi unit itu bisa masuk sebagai tugas tambahan. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu tugas tambahan yang bisa Bapak dan Ibu nanti masukkan, misalnya Bapak dan Ibu mengikuti atau peran serta dalam kegiatan ilmiah, baik itu dalam kegiatan seminar, lokakarya gitu ya, bintek, webinar gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu tinggal melampirkan sertifikat gitu ya. Itu bisa jadi tugas tambahan. Kemudian membuat kajian atau telaah, menemukan dan mengembangkan teknologi tepat guna, misalnya Bapak dan Ibu merasa wah ini sistem pemberkasan yang ada saat ini tuh kurang efisien, kurang efektif misalnya. Ketika mencari kok lama gitu, Bapak dan Ibu bisa kembangkan itu dengan teknologi yang ada sekarang gitu ya, misalnya. Akhirnya ditemukanlah teknologi yang menurut Bapak dan Ibu lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, itu bagian dari tugas tambahan. Kemudian menjadi anggota organisasi profesi arsiparis. Nah, ini sudahkah Bapak dan Ibu tercatat sebagai anggota profesi? Nah, apabila Bapak dan Ibu sudah tercatat sebagai anggota organisasi profesi, itu bisa dilampirkan kartu keanggotaannya. Selama Bapak dan Ibu aktif sebagai anggota, itu bisa tiap tahun Bapak dan Ibu ajukan gitu. Kemudian sebagai anggota tim penilai kinerja. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu yang diberi amanah untuk menjadi tim penilai. Nah, ini bisa ya Bapak Ibu diusulkan ya. Kemudian memperoleh penghargaan atau tanda jasa, misalnya sebagai arsiparis teladan, arsiparis berprestasi gitu ya. Itu bisa. Kemudian mengajar, melatih, membuat materi penyuluhan, bintek, sosialisasi gitu ya. Kalau membuat materi ini, Bapak dan Ibu kenapa kok masuknya di tugas tambahan, bukan di tugas pokok gitu ya? Ini karena Bapak dan Ibu hanya diminta untuk membuat materinya saja.
Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu membuat materi, kemudian menyampaikan juga gitu ya sebagai narasumber, nah itu bisa sebagai tugas pokok. Kegiatannya misalnya dalam rangka sosialisasi, dalam rangka bintek, dalam rangka binkos, misalnya itu bisa sebagai tugas pokok. Kemudian membuat karya tulis dan karya ilmiah. Sekarang kita lanjutkan ke SKHK. Jadi di Jabatan Fungsional Pars itu dikenal yang namanya SKHK ya Bapak dan Ibu. SKHK itu adalah standar kualitas hasil kerja. Artinya setiap kegiatan-kegiatan yang Bapak dan Ibu lakukan itu ada standar mutunya yang disebut dengan SKHK ini. Jadi kalau secara pengertiannya adalah persyaratan mutu suatu kegiatan kearsipan yang harus dipenuhi oleh arsiparis untuk mendapatkan penilaian kinerja. Baik dari pejabat penilai maupun dari tim penilainya, seperti itu. Jadi setiap kegiatan itu ada standar mutunya. Mulai dari kegiatan yang terendah, misalnya meregistrasi surat masuk, registrasi surat keluar, itu sudah ada standarnya Bapak Ibu. Ya, yang diharapkan adalah ketika Bapak dan Ibu mengumpulkan bukti-bukti kegiatan itu harus sesuai dengan SKHK-nya. Minimal sama gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya kurang jangan, tapi minimal sama. Kalau mau ditambahkan silakan. Misalnya menurut Bapak dan Ibu, ini kok di SKHK dalam membuat daftar berkas, daftar isi berkas ini ada kolom yang kurang misalnya. Yang kurangnya di mana? Silakan ditambahkan. Tapi jangan dikurangi, Bapak Ibu. Karena begitu dikurangi nanti akan mempengaruhi nilai. Nah, kemudian siapa-siapa saja yang terlibat di dalam proses penilaian, Bapak dan Ibu. Di sini ada pejabat penilai kinerja. Ini adalah atasan langsung ya, tadi saya sebutkan atasan langsung arsiparis. Tentunya yang yang saat ini sedang menduduki sebagai struktural, apakah itu eselon 4, eselon 3, eselon 2 seperti itu ya. Kemudian tim penilai kinerja adalah tim penilai instansi pembina dan tim penilai kinerja instansi yang dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan instansi. Nah, Kemendagri baru akan membentuk ya tim penilai tahun depan ya. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, maksudnya apa SKHK itu? Adalah untuk menjamin mutu suatu pekerjaan kearsipan yang dilakukan oleh arsiparis serta menjamin objektivitas dan keselarasan kualitas hasil kerja arsiparis dalam proses penilaian. Jadi SKHK ini selain diperlukan oleh arsiparis sebagai sebagai frame ya, artinya arsiparis tidak akan lari dari contoh-contoh atau format apakah teknis yang sudah digariskan di dalam SKHK itu. Nanti juga SKHK itu digunakan oleh tim penilai dalam melakukan verifikasi hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai. Berdasarkan apa? Berdasarkan bukti-bukti kerja yang dikumpulkan oleh arsiparis. Seperti itu. Sementara kepentingan bagi pejabat penilai atau atasan langsung Bapak dan Ibu tentunya untuk memonitor gitu ya, apakah pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu itu sudah sesuai gitu untuk kebutuhan di unit seperti itu berdasarkan SKHK tadi. Jadi dengan adanya SKHK itu diharapkan ada keselarasan antara keinginan arsiparis, kemudian hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim penilai. Zoom. Nah, yang ketiga Nge-zoom dulu. Jam 12 tuh ini. Di dalam SKHK ini Bapak dan adalah hasil kerja. Siap. Hasil kerja ini berupa bukti fisik yang dihasilkan dari setiap kegiatan kearsipan. Artinya, ketika Bapak dan Ibu memasukkan kegiatan-kegiatan kearsipan di dalam SKP Bapak dan Ibu, misalnya ada 10 kegiatan, berarti Bapak dan Ibu harus bisa membuktikan kegiatan tersebut dengan hasil kerja. Jadi harus ada dong, misalnya Bapak dan Ibu bilang, saya mengerjakan pemberkasan arsip misalnya.
Nah, bagaimana orang lain akan percaya kalau Bapak dan Ibu hanya pernyataan tanpa ada bukti gitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu menyampaikan ini loh buktinya, ada daftar berkas, ada daftar isi berkas. Nah, itu lain halnya ya Bapak Ibu. Karena ada buktinya, orang percaya, oh iya benar, berarti Bapak Ibu ini sudah melaksanakan kegiatan pemberkasan. Karena apa? Outputnya ada ini, daftar berkas, ini ada daftar isi berkas. Itu secara informasi ada. Kemudian secara fisik, Bapak dan Ibu bisa melihat, oh ini loh hasil pemberkasannya. Lihat di filing kabinet, arsipnya sudah rapi, sudah tertata dengan baik, sudah ada sekat-sekatnya ya, ada folder, ada guide 1, 2, 3 seperti itu. Itu hasil kerja. Kemudian batasan di sini memberikan penjelasan mengenai hasil kerja dari setiap kegiatan kearsipan. Jadi di dalam SKHK ini Bapak dan Ibu kalau yang masih bingung yang dari jalur e-passing atau penyetaraan bisa lihat di sini. Kalau kegiatan pemberkasan itu batasannya seperti apa sih? Nah, ini ada dijelaskan di SKHK itu. Kemudian berikutnya ketentuan teknis. Nah, ini pengendali teknis dalam mekanisme atau tahapan dari suatu kegiatan. Nah, tahapannya seperti apa gitu kan? Kalau pemberkasan itu seperti apa ya tahapannya? Saya mau mengerjakan pemberkasan tapi saya nggak tahu bagaimana tahapannya. Nah, ini diatur di sini ketentuan teknis. Misalnya untuk pemberkasan itu mulai dari pemeriksaan atau inspecting, kemudian ada menentukan kode menentukan indeks gitu ya, indeks berkasnya atau kata kuncinya gitu. Kemudian menentukan kode klasifikasinya, kemudian mengelompokkan berkasnya sampai pada akhirnya menghasilkan daftar berkas dan daftar isi berkas. Itu diatur semua di dalam SKK. Jadi nggak usah bingung-bingung Bapak dan Ibu gimana prosedurnya, bagaimana ininya. Nah, nanti kalau misalnya masih ada yang mengganjal bagi Bapak dan Ibu masih kurang paham gitu ya, Bapak dan Ibu tinggal merujuk ke peraturan Kepala ANRI. Tinggal dibuka di JDIH ANRI, di situ silahkan pilih produk hukum ya, di situ pilih peraturan Kepala ANRI. Kemudian Bapak dan Ibu searching di situ apa yang Bapak dan Ibu cari. Misalnya tentang arsip terjaga, tinggal ketik arsip terjaga. Oh, misalnya tentang arsip vital, tinggal ketik arsip vital. Nanti akan ketemu peraturan yang terkait dengan apa yang Bapak dan Ibu inginkan seperti itu. Nah, nanti di situ akan lebih jelas lagi bagaimana proses pelaksanaannya. Kemudian ada norma waktu, di sini adalah waktu yang wajar dan nyata yang digunakan secara efektif dalam kondisi normal. Jadi sudah ada ketentuannya kalau misalnya dalam membuat laporan penilaian arsip yang akan dimusnahkan itu berapa lama gitu. Itu sudah ditentukan. Oh, ternyata 5 hari. Kemudian yang berikutnya manfaat. Manfaat di sini adalah diharapkan dari Bapak dan Ibu itu akan memberikan manfaat ya selain bagi Bapak dan Ibu untuk penilaian, juga bagi instansi atau unit kerja Bapak dan Ibu seperti itu. Jadi tidak hanya untuk kepentingan penilaian, tetapi harus juga memberikan manfaat bagi unit kerja Bapak dan Ibu. Sekarang kita masuk ke komponen berikutnya, yaitu format. Nah, ini yang menjadi catatan bagi Bapak dan Ibu ya, untuk format bagaimana kegiatan yang Bapak dan Ibu lakukan, misalnya dalam membuat daftar berkas itu formatnya seperti apa, daftar isi berkas formatnya seperti apa, ini sudah diatur di sini. Laporan penilaian arsip itu seperti apa, sudah ada di sini contoh-contohnya Bapak Ibu. Jadi contoh misalnya format membuat daftar berkas itu harus ada nomor urut, kemudian ada kode klasifikasi dan indeksnya, kemudian ada uraian informasinya, ada tahun, ada jumlah gitu ya, kemudian ada kolom keterangan. Nah, di keterangan itu misalnya Bapak dan Ibu kayaknya kurang efektif kalau misalnya isinya kolom itu kok keterangan gitu. Nah, kemudian oleh Bapak dan Ibu mau disempurnakan misalnya
menjadi sistem klasifikasi keamanan dan akses, silakan ditambahkan boleh, tapi jangan dikurangi. Nah, seperti itu. Kemudian volume di sini adalah jumlah minimal produk yang harus dikerjakan dan waktu yang harus ditempuh arsiparis dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, ini berarti ketika Bapak dan Ibu tadi membuat daftar berkas, daftar isi berkas, atau menilai, itu volumenya berapa? Oh, membuat laporan arsip yang akan dimusnahkan. Volumenya misalnya setahun Bapak dan Ibu menargetkan 1, ya berarti volumenya 1. Kemudian membuat daftar berkas. Bapak dan Ibu misalnya hanya membuat 1 daftar, ya berarti volumenya 1 daftar, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bukti kerja. Nah, bukti kerja ini merupakan hasil kerja dan dasar untuk melakukan kegiatan kearsipan. Artinya ketika Bapak dan Ibu memasukkan kegiatan di dalam SKP Bapak dan Ibu, itu ada 4 atau 5 kegiatan. Contohnya ya, ini contoh minimal aja. Misalnya 4 atau 5 kegiatan. Berarti Bapak dan Ibu harus bisa membuktikan berupa hasil kerjanya seperti apa. Nah, selain itu hasil kerjanya harus didukung oleh dasar penugasannya. Apakah itu bentuknya surat tugas, apakah itu surat perintah, ataukah itu disposisi. Nah, itu harus dilampirkan Bapak Ibu sebagai bukti kerja tadi. Untuk apa? Untuk setiap kegiatan yang Bapak dan Ibu masukkan. Bisa nggak surat tugasnya 1? Ya jangan. Karena masing-masing itu beda kegiatannya. Bisa saja Bapak dan Ibu memasukkan kegiatan yang pertama, menilai arsip yang akan dimusnahkan tadi. Surat tugasnya ya untuk melaksanakan kegiatan penilaian arsip. Nah, kemudian berikutnya Bapak dan Ibu menambahkan ada kegiatan menyusun pedoman tata naskah misalnya. Kan surat tugasnya berupa penyusunan tata naskah, jadi beda-beda. Nah, itu. Jadi perlu diperhatikan itu. Kemudian nilai kualitas. Nah, nilai kualitas ini adalah untuk mengukur mutu dari setiap kegiatan yang Bapak dan Ibu laksanakan. Nah, di dalam penilaian jabatan fungsi arsiparis ini, nilai kualitas itu sudah ditentukan ya Bapak dan Ibu, hanya ada 100, 90, 75, 60, dan 50. Jadi kalau misalnya nilai kualitasnya ada yang 80, itu sudah pasti tidak mengacu kepada SKHK yang ada. Nilai kualitasnya misalnya 87, nah itu sudah pasti si penilai itu tidak mengacu kepada aturan-aturan yang terkait. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah bukti kerja ya Bapak Ibu. Untuk bukti kerja ini tadi sudah saya sampaikan berupa hasil dan juga berupa dasar untuk melakukan pekerjaan. Tadi berupa surat keputusan, surat perintah, surat tugas, instruksi tertulis, instruksi lisan, dan tugas mandiri. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang berupa disposisi atau instruksi lisan ini mohon untuk diformalkan. Karena apa? Karena tim penilai, terutama bagi Bapak dan Ibu yang penilaiannya tidak dilakukan oleh instansi masing-masing. Misalnya arsiparis madya dan utama yang mengajukan penilaian ke ANRI. Tolong itu diformalkan, misalnya dalam bentuk surat tugas ya, atau dalam bentuk disposisi tertulis dari pimpinan. Seperti itu. Karena tanpa adanya dasar penugasan ini, kita menganggap kegiatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu itu tidak legal, seperti itu. Nah, ini untuk menentukan nilai kualitas tadi yang saya sampaikan. Nilai kualitas memiliki konversi nilai sebagai berikut. Ada nilai 100, 90, 75, 60, dan 50. Ini adalah untuk nilai kualitas tugas pokok. Nah, syaratnya bagaimana untuk mendapatkan nilai 100? Di sini hasil kerjanya harus sempurna sesuai ketentuan teknis, ya teknis tadi ya saya sampaikan. Tahapan-tahapan kegiatannya itu harus sesuai. Terus kalau misalnya nggak sesuai, kelihatan nggak? Kelihatan nanti dari hasil kerjanya. Tim penilai akan tahu, oh ini tidak sesuai dengan teknisnya, karena dari hasil yang Bapak dan Ibu kumpulkan itu akan terlihat.
Kemudian formatnya. Formatnya juga harus sesuai. Tadi kalau daftar berkas ya sesuaikan. Ada nomor, kode klasifikasi dan seterusnya tadi. Kalau laporan ya harus sesuaikan. Ada pendahuluan isinya apa saja di situ. Kemudian ada pelaksanaan seperti apa. Nah itu ikuti semua yang ada di format. Nah, kemudian sudah dapat dimanfaatkan oleh unit kerja atau organisasi. Artinya gini Bapak Ibu, untuk menentukan apakah kegiatan yang Bapak dan Ibu lakukan itu sudah dimanfaatkan atau belum oleh unit kerja Bapak dan Ibu atau organisasi Bapak dan Ibu itu kan sulit. Tim penilai akan sulit untuk menentukan itu. Maka diambillah kesepakatan waktu itu yang penting di daftar berkas atau daftar isi berkas atau laporan yang Bapak dan Ibu kumpulkan itu, selain ada tanda tangan si penyusun, berarti arsiparis yang bersangkutan, juga ada mengetahui pimpinan atau atasan langsung Bapak dan Ibu. Jadi dengan adanya tanda tangan ya legalitas dari atasan langsung itu kita sudah menganggap bahwa itu sudah bisa dimanfaatkan. Jadi untuk memenuhi kriteria nilai 100 ini. Nah, lalu untuk nilai 90 ini Bapak dan Ibu hampir sama dengan yang 100, bedanya kalau yang 90 ini tidak ada legalitas dari atasan. Jadi secara teknis formatnya sudah terpenuhi tetapi tidak ada legalitas dari atasan, tidak ada tanda tangan dari atasan, maka kita akan memberikan nilai 90. Yang berikutnya adalah 75. Nah, 75 ini Bapak dan Ibu, apabila hasil kerjanya memenuhi ketentuan teknis, namun formatnya belum terpenuhi. Artinya, secara teknis tahapannya sudah dilakukan, tetapi format misalnya di dalam laporan itu kok nggak ada metodenya ya? Kok nggak ada proses analisis untuk menentukan arsip ini musnah atau serah misalnya. Nah, itu akan masuk di nilai 75. Berikutnya nilai 60, ini adalah hasil kerjanya meskipun didukung bukti kerja, tetapi masih terdapat kesalahan dalam mengisi format. Formatnya ada tapi isinya ngaco misalnya. Di sini harusnya di format itu isinya harus tentang kode klasifikasi dan indeks, tapi kok kodenya misalnya hanya kode primer, hanya KP titik kepegawaian misalnya. Jadi tidak spesifik di situ. Nah, kalau yang sifatnya umum-umum seperti itu ya siapapun bisa melaksanakan, nggak perlu jadi arsiparis. Gitu. Kemudian yang berikutnya, nilai 50 ini hasil kerjanya tidak didukung oleh bukti kerja. Jadi ada kemungkinan ya Bapak dan Ibu akan menemui kasus seperti ini. Jadi ketika penilaian, kegiatan yang dimasukkan di dalam SKP misalnya ada 10, tapi ternyata ada 1 lah, mungkin terlewat tidak dikumpulkan bukti kerjanya. Nah, bagi tim penilai yang misalnya penilaian dilakukan oleh Andi, begitu tidak ada bukti kerja kita langsung kasih nilai 50. Tapi keuntungannya bagi Bapak dan Ibu yang sudah bisa membentuk tim penilai sendiri, itu masih bisa ada waktu untuk konfirmasi kepada yang bersangkutan. Ini kok nggak ada bukti kerjanya? Apakah kelewat atau memang tidak dibuat? Nah, itu masih bisa ada kompromi lah di situ. Tapi kalau yang di Andri, kerepotan kami ya Bapak Ibu, karena jumlahnya yang mengajukan ribuan, nah bagaimana kami harus mengkonfirmasi satu persatu? Nggak mungkin. Makanya begitu sudah tidak ada bukti, ya sudah langsung kita kasih nilai 50 seperti itu. Itu tadi nilai kualitas untuk tugas pokok. Nah, sekarang nilai kualitas untuk tugas tambahannya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu. Pengaturannya berbeda ya untuk kualitas tugas tambahan ini. Apabila ada kegiatan Bapak dan Ibu yang dikumpulkan itu ada sebanyak 1 sampai 3, misalnya webinar apa, seminar apa gitu kan, kemudian sosialisasi apa gitu kan, jumlahnya misalnya 3. Nah, untuk penilaiannya nilai kualitas itu 1. Jadi kegiatannya 1 sampai 3 nilai kualitasnya 1. Kemudian untuk kegiatannya 4 sampai 6 nilai kualitasnya 2, kemudian yang lebih dari 7 nilai kualitas 3. Nah, tadi di awal disampaikan oleh Bu Rahmi bagaimana sih tip dan triksnya supaya
nilai kinerja Bapak dan Ibu bisa tinggi gitu ya, sesuai yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama, berarti Bapak dan Ibu ketika mengumpulkan bukti kegiatan, satu, sesuaikan dengan SKHK. Kemudian jangan sampai ada kegiatan yang sudah masuk di dalam SKP, itu tidak ada bukti kerjanya. Kemudian berikutnya, setiap butir kegiatan yang dimasukkan di dalam SKP harus didukung oleh surat tugas, surat perintah, atau SK-TIM. Nah, kemudian itu untuk tugas pokok. Kemudian tugas tambahannya. Tugas tambahan ini Bapak dan Ibu kalau bisa dimaksimalkan. Memang di tugas tambahan ini maksimal kualitasnya hanya 3. Jadi misalnya nih Bapak dan Ibu kegiatannya ada 8, 10, 12, kita hanya memberikan nilai kualitasnya 3 maksimal. Jadi usahakan nilai kualitas itu maksimal. Seperti itu. Nah ini contoh ya Bapak dan Ibu tugas jenjang jabatan ahli muda yang saya ambilkan dari Perka 4 tahun 2017. Jadi nanti Bapak dan Ibu silakan buka-buka Perka 4 2017-nya, dilihat itu jenjang jabatan Bapak dan Ibu apa, sehingga Bapak dan Ibu bisa menyiapkan nanti SKP yang akan Bapak dan Ibu buat itu kegiatannya apa gitu. Nah, ini Perka 4 2017. Contoh di sini yang warna kuning ya, ini mengidentifikasi salinan otentik dan dari naskah asli arsip terjaga. Nah, kegiatan ini yang dimasukkan di SKP Bapak Ibu. Contohnya ya, laporan identifikasi salinan otentik. Berarti nanti Bapak dan Ibu harus membuat laporannya sebagai bukti kerja. Kemudian ada surat tugasnya. Kemudian yang berikutnya, menilai arsip inaktif yang akan dimusnahkan. Buktinya berupa apa? Laporan arsip inaktif yang akan dimusnahkan. Berarti harus ada laporan plus surat tugas atau surat perintah. Kemudian menilai arsip inaktif yang akan diserahkan. Buktinya berupa apa? Laporan penilaian arsip inaktif yang akan diserahkan. Plus surat tugas atau surat perintah atau SK-TIM. Kemudian memberikan pelayanan dan penggunaan arsip terjaga. Buktinya berupa apa? Laporan pelayanan, seperti itu. Nah, ini yang saya contohkan untuk arsip Paris Muda. Nah, sekarang bukti kegiatannya seperti apa? Nah, ini untuk yang ini tadi diambilkan dari Perka 4 2017 lampiran 2. Yang ini Bapak dan Ibu ambil dari Perka 23 2017. Di lampiran 2 juga karena untuk kegiatan yang ahli. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, di sini kegiatannya adalah menilai arsip inaktif yang akan dimusnahkan. Siapa pelaksananya? Adalah arsiparis ahli muda. Nah, kemudian hasil kerjanya berupa apa? Kalau menilai itu ada laporan dan ada daftar. Berarti Bapak dan Ibu harus ada hasil kerjanya berupa laporan dan daftar. Kemudian ini batasannya silahkan dibaca sendiri, ketentuan teknisnya juga dibaca sendiri. Kemudian kita lihat di bukti kerja. Nah, ini. Bukti kerjanya berupa apa? Berarti bukti kerja ini yang nanti Bapak dan Ibu kumpulkan ya ketika penilaian. Bukti kerjanya di sini berupa fotokopi laporan. Jadi fotokopi laporan proseding penilaian usul musnah arsip. Nah, berarti Bapak dan Ibu harus buat laporannya itu seperti apa formatnya. Kemudian ada fotokopi daftar arsip usul musnahnya seperti apa. Kemudian ada SK-TIM penilainya seperti apa. Inilah yang harus dilampirkan oleh Bapak dan Ibu untuk kegiatan penilaian arsip yang akan dimusnahkan. Jadi ada 3 ini yang sifatnya wajib ya berarti Bapak Ibu. Nah, jika Bapak dan Ibu menginginkan nilai 100, syaratnya harus seperti apa? Penuhi nih Bapak Ibu nih. Sudah ada ketentuannya masing-masing untuk kegiatan. Nilai 100 itu seperti apa, 90 seperti apa. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu sudah bisa mengira-ira gitu ya. Mengira-ira itu apa ya? Mereka-reka. Mereka-reka kegiatan yang Bapak dan Ibu masukkan di dalam SKP ini nanti nilainya berapa gitu. Nilai kualitasnya berapa.
Karena dengan melihat pada ini ketentuan di nilai kualitas ini. Nah, ini contoh Bapak dan Ibu untuk daftar arsip inaktif yang akan dimusnahkan tadi. Formatnya seperti ini, ada nomor urut. Ini format ya, ini format namanya. Kemudian ini juga format laporan, ini format daftarnya. Kemudian ada jenis atau series arsip. Nah, untuk jenis atau series arsip ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa mencerminkan arsipnya gitu ya intinya. Harus bisa mencerminkan arsip itu. Kemudian ya intinya seperti itu. Ini daftarnya ini harus sesuai. Kemudian laporan juga harus sesuai dengan ini. Jadi ada pendahuluan, ada pelaksanaan, hasil pelaksanaan. Nah, kunci dari pembuatan laporan proseding ini Bapak dan Ibu ada di C-nya ini, di pelaksanaan ini. Jadi analisa penilaian itu seperti apa? Karena ini kan tadi arsiparis muda ya. Arsiparis muda itu sudah harus berpikir secara analitik. Jadi harus bisa menganalisa kenapa kok arsip ini harus dimusnahkan. Alasannya apa? Metodenya bagaimana? Nah, itu Bapak dan Ibu bisa jelaskan di sini, di hasil pelaksanaan ini. Kemudian hasil verifikasinya seperti apa? Ketika Bapak dan Ibu menyandingkan dengan jadwal retensi arsipnya misalnya. Apakah memang di JRA-nya itu sudah memenuhi syarat untuk dimusnahkan misalnya. Kemudian ada rekomendasi, ada penutup, dan ada lampiran. Lampirannya berupa daftar arsip usul musnah tadi yang ini. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi alasan saya bingung mau membuat laporan karena saya nggak tahu apa yang akan saya tuangkan. Nah, ini sudah ada formatnya. Atau saya bingung mau membuat daftar karena saya nggak tahu seperti apa sih daftar arsip usul musnah. Ini sudah ada contohnya. Tinggal Bapak dan Ibu membiasakan diri untuk menggunakan peraturan-peraturan terkait tadi. Apakah itu Perka 4-nya, Perka 23-nya. Ya, nanti untuk Perka 4, Perka 23 akan saya kirim melalui Bu Rahmi ya Bapak dan Ibu. Nanti bisa termasuk materi ini. Nanti kebetulan tadi saya belum sempat kirim ya, nanti akan saya kirimkan seperti itu. Ya, izin Ibu waktunya ya, tinggal 5 menit lagi. Oke, baik. Ya. Cepat ya. Iya. Baik ya. Sekarang kita masuk ke penilaian ya Bapak Ibu. Sebenarnya penilaian ini ranahnya tim penilai ya. Tapi setidak-tidaknya Bapak dan Ibu bisa tahu apa yang harus dipersiapkan gitu ya ketika penilaian. Jadi yang pertama adalah Bapak dan Ibu harus siapkan dulu SKP nih. Tahun depan Bapak dan Ibu sudah mulai membuat SKP. SKP ini adalah rencana ke depannya Bapak dan Ibu, targetnya 1 tahun itu akan melaksanakan kegiatan apa gitu ya. Nah, kemudian berikutnya penilaian. Nah, penilaian ini Bapak dan Ibu hukumnya wajib karena penilaian di jabatan fungsi arsiparis itu hanya dilaksanakan 1 tahun sekali, maka hukumnya wajib bagi Bapak dan Ibu mengumpulkan. Karena apa? Bila Bapak dan Ibu tidak mengumpulkan penilaian, kinerja Bapak dan Ibu akan dipertanyakan. Karena nggak ada nilai kinerja Bapak dan Ibu berarti kan, gitu. Karena apa? Karena untuk penilaian kinerja itu di jabatan fungsi arsiparis itu kan konversi dari SKP yang menghasilkan angka kredit kumulatif dan angka kredit kumulatif tahunan. Nah, apabila Bapak dan Ibu tidak mengumpulkan, berarti Bapak dan Ibu nggak punya itu nilai PAK-nya itu. Nah, ini ketentuannya kapan Bapak dan Ibu sudah harus mempersiapkan bukti kegiatannya ya. Nah, sekarang saya masuk ke sini. Ini penting ya bagi Bapak dan Ibu. Jadi ketika awal tahun, arsiparis itu harus menyusun SKP yang ditandatangani oleh atasan langsung. Kemudian di awal tahun berikutnya, berarti nanti di tahun 2022, di bulan Januari Februari itu sudah mengajukan penilaian. Apa yang dikumpulkan kepada pejabat penilai? Ada DUPNK, daftar usul, penetapan pengajuan nilai kinerja, kemudian bukti kerjanya tadi ya, apakah daftar atau laporan, kemudian ada SKP, ada
SPMK. SPMK ini surat pernyataan melakukan kegiatan. Ini diajukan kepada pejabat penilai. Oleh pejabat penilai nanti akan dinilai, setelah mendapatkan nilai diajukan kepada pejabat pengusul untuk disampaikan kepada tim penilai. Jadi nanti tim penilai itu dibentuk oleh unit yang bertanggung jawab atau yang mempunyai tugas fungsi membina. Nah, nanti oleh tim penilai akan diverifikasi hasil penilaian yang sudah dilakukan oleh pejabat penilai. Hasil verifikasi ini akan menghasilkan penetapan angka kredit tahunan dan angka kredit kumulatif. Dan di sini tim penilai punya hak untuk memberikan rekomendasi apakah arsiparis yang dinilai itu bisa direkomendasikan untuk naik pangkat, naik jabatan gitu ya, mengikuti diklat, mengikuti bintek berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan. Nanti PAK ini akan disampaikan kepada pejabat pengusul kembali. Nah, oleh pejabat pengusul akan disampaikan kepada arsiparis yang mengajukan penilaian. Seperti itu. Nah, ini nanti bentuk konversinya ya Bapak Ibu dari nilai dari SKP yang Bapak Ibu ajukan, kemudian nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan nilai ya, pengukuran di sini yang dinilai oleh atasan langsung di sini di realisasinya. Realisasinya dari kegiatan yang Bapak dan Ibu kumpulkan, apakah itu laporan, apa daftar. Nah, ini nilai kualitasnya itu bisa 90, 75, atau 60 ya, atau 50 berdasarkan tadi nilai kualitas. Nah, ini tugas tambahan. Makanya tadi saya sampaikan tugas tambahan buat sebanyak-banyaknya, setidaknya maksimal ya, maksimal kan 7. Supaya nilai kualitasnya 3. Nah, nanti akan didapatkan nilainya di sini, nilai capaiannya misalnya baik gitu ya, baik, kemudian 88,00. Nah, ini nanti nilai prestasi yang didapat adalah 60% dari SKP, kemudian nilai perilakunya 40%, dan didapatlah ini 88,08 dengan sebutan baik nilai prestasi kerja. Nilai prestasi kerja ini nanti akan dikonversi Bapak Ibu. Ini ketentuannya nilai konversinya ya. Apabila nilai kinerjanya 91 ke atas sangat baik, maka akan didapatkan angka kredit 150% dikali angka kredit yang harus dicapai. Nah, itu tadi kan 88,00 berada di sini. Sebutannya baik, maka angka kreditnya sebesar 125% dikali angka kredit yang harus dicapai setiap tahun. Nah, angka kredit yang dicapai setiap tahun, setiap jenjang jabatan itu berbeda. Contoh misalnya, ahli muda di sini 3D, angka kredit minimal per tahunnya 25 ya Bapak Ibu. Ini contohnya ya, tadi kan ini mendapatkan angka kredit sebesar 125% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun. Berarti yang ini, 125% dikali ini. Ini contohnya. 125% dikali 25 sama dengan 31,25. Ini adalah angka kredit yang didapat oleh arsiparis tersebut. Dengan nilai capaiannya tadi baik, gitu ya. Seperti itu. Kalau sangat baik berarti 150%. Nah, ini contoh. 125% dikali 25 maka didapatnya 31,25. Inilah yang nanti akan diperoleh oleh Bapak dan Ibu untuk kinerja Bapak dan Ibu 1 tahun. Kemudian misalnya Bapak dan Ibu sudah melakukan penilaian di tahun sebelumnya. Nah, ini misalnya tahun 2016 dan tahun 2017. Nah, ini nanti diakumulasi. Dari jumlah ini sudah bisa direkomendasikan untuk naik pangkat atau belum misalnya. Kalau dilihat dari sini kan belum nih ya, masih 38. Nah, untuk bisa naik pangkat kan harusnya 100, seperti itu. Ya, saya rasa itu Bapak dan Ibu untuk materi penilaian. Prestis juga dari namanya. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak. Mungkin kita akan buka sesi untuk diskusi. Sebelum teman-teman yang lain menanyakan, kami dari pengelola kepegawaian boleh Bu izin bertanya juga? Silakan Ibu. Iya, nanti terkait untuk teman-teman yang lain dalam menyusun kinerja Bu,
kami kan pengelola kepegawaian itu menerima usulan. Saat ini kami belum ada pejabat penilai, dan kami sudah mengusulkan ke Andri untuk 6 orang yang kinerja di tahun 2020. Nah, sampai saat ini kami belum menerima kembali untuk disampaikan kepada pengusul, teman-teman Arsiparis. Satu itu, yang kedua, yang Ibu tadi sampaikan bahwa penilaian kinerja itu dilakukan dalam 1 tahun, Bu. Nah, kami sebagai pengelola kepegawaian, dalam hal ini pembina kepegawaian JF, apakah ada ketentuannya, Bu, apabila teman-teman kami tidak melakukan kinerja dalam 1 tahun dan tidak membuat laporan tersebut? Dua itu. Yang ketiga, kami juga masih ingin tanyakan, apakah dengan nanti kita bentuk tim penilai instansi Kemendagri, khususnya JF Arsiparis, dimungkinkan tidak dengan jumlah berapa untuk dibentuk tim anggota, sekretaris, dan ketuanya. Karena saat ini yang nanti akan menjadi tim pembina instansi penilainya itu ada di Biro Umum, tapi tetap kami pengelola kepegawaian sebagai sekretariat. Nah, itu ada ketentuan untuk itu, Bu. Izin 3 dari kami, mungkin dari teman-teman yang lain menyusul. Baik, saya jawab dulu ya, Bu, satu persatu. Ya, takutnya lupa nanti ada yang terlewat. Baik, terkait dengan penilaian, berarti yang disampaikan ke Andri itu yang penilaian tahun 2020. Jadi saya mohon untuk data ya, Bu ya, data Arsiparis yang 5 tadi. Karena apa? 6. Oh, 6 ya, ada 6 ya, 6 Arsiparis tersebut. Karena untuk penilaian 2 tahun kemarin itu kita kan sudah menggunakan link ya, kita tidak menilai yang dalam bentuk fisik ya. Nah, ini kami juga butuh informasi apakah yang 6 Arsiparis itu waktu itu sudah mendaftar melalui link atau belum. Karena di surat kami itu ada 2 catatan yang harus dilakukan oleh Arsiparis itu. Satu, mendaftar sebagai Arsiparis yang akan dinilai. Kemudian yang kedua, meng-email berkas-berkas yang akan dinilai. Jadi ada dua ketentuan itu. Nah, itu sudah dilakukan atau belum gitu. Karena untuk menguji mengecek ya, untuk ngecek apakah Arsiparis A, B, C itu benar-benar sudah mendaftar, itu kita dari tadi link yang pendaftaran itu gitu. Baru nanti kita masuk ke berkasnya seperti itu. Itu yang berarti ini 6-6-nya belum ya, Bu ya? Sudah lewat link dan sudah fisik juga, email juga ya. Baik, kalau gitu nanti saya minta daftar namanya ya, Bu ya. Ya. Untuk minta daftar namanya siapa saja. Nanti untuk saya konfirmasi ke tim sekretariat. Ya, baik Ibu. Ya. Itu terkait dengan data penilaian. Nah, kemudian untuk membentukan tim penilai. Ini contohnya ya Bapak Ibu, tadi saya nggak bahas. Untuk tim penilai kinerja itu untuk di instansi pusat, berarti kan tempat Bapak Ibu kan di instansi pusat ya, di lingkup Kemendagri. Ini dibentuk dan ditetapkan oleh sekjennya atas nama tim penilainya itu. Susunan keanggotaannya di sini ada ketua. Ketuanya adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin penyelenggaraan kearsipan atau unit kearsipan. Kemudian itu sebagai ketua, kemudian sekretarisnya merangkap anggota adalah pejabat administrator yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian. Ini kenapa di bidang kepegawaian? Karena yang memahami persyaratan untuk kenaikan pangkat, kenaikan jabatan itu teman-teman yang ada di kepegawaian. Nah, bagaimana sekarang kan sudah tidak ada administrator gitu ya berarti melalui koordinatornya seperti itu. Kemudian minimal ada 1 orang anggota dari unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kearsipan. Kemudian paling kurang 2 orang anggota dari Arsiparis yang telah tersertifikasi. Nah, ini minimal ya Bapak Ibu, nanti disesuaikan dengan jumlah Arsiparis yang dinilai. Misalnya tadi yang dinilai ada 65-an gitu ya, berarti nanti disesuaikan jumlah tim penilainya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian nanti ada tim sekretariatnya juga butuh berapa gitu kan, karena biasanya
masing-masing tim penilai itu, anggota tim penilai itu didampingi oleh sekretariat gitu. Jadi ketika tim penilai menilai, nanti langsung sekretariat yang memasukkan input datanya seperti itu. Nah, kemudian ada ketentuan atau tidak bagi arsiparis yang tidak mengajukan penilaian secara rutin tadi. Sebenarnya kalau secara hukum tidak ada hukuman yang bersangkutan secara konkretnya adalah ketika yang bersangkutan tidak mengumpulkan, misalnya tahun ini nggak mengumpulkan, tahun depan mengumpulkan gitu. Nah, ketika mau naik pangkat, naik jabatan itu pasti ditanya BKN, ini berkas pengajuannya kok paknya nggak urut gitu. Kok nggak urut? Nggak, tahun 2019-nya nggak ada nih, 2020 ada, pasti ditanyakan seperti itu. Nah, ini kalau terjadi hal seperti itu, berarti kan Bapak dan Ibu harus melengkapi. Nah, bagaimana melengkapi? Ya dinilai. Ketika dinilai kan nunggu setahun lagi. Gitu. Jadi yang bersangkutan akan rugi di situ. Kemudian dianggap kinerjanya tidak ada. Nah, ada beberapa instansi yang sudah memberlakukan Bapak Ibu, kalau yang tidak mengumpulkan secara rutin itu ada ya, sudah ada terjadi itu kena PP kepegawaian ya terkait itu. Nah, itu khawatirnya apa Bapak Ibu? Khawatirnya nanti suruh mengembalikan tunjangan kinerjanya gitu. Itu loh yang kita khawatirkan. Jadi setidak-tidaknya Bapak dan Ibu kumpulkan apa adanya, nggak apa-apa. Kalau misalnya saya masih bingung dan lain sebagainya, ya udah kumpulkan dulu apa adanya. Nanti apalagi kalau penilaian di instansi masing-masing itu masih bisa lah, toleransinya masih banyak, masih luas gitu, artinya nanti disusulkan itu masih bisa. Nanti akan ada proses konfirmasi dari tim penilai misalnya untuk melengkapi. Nah, seperti itu. Barangkali itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang lain mungkin? Ya, ada lagi Bapak Ibu yang izin yang resen Bu Pipit ya dari Biro Umum. Silakan Ibu. Ya, Ibu Siti, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Pipit, Ibu dari Biro Umum. Ya, Ibu, salam kenal. Ya, saya kebetulan di UK1 ya, Bu ya. Ini ya kami secara tidak langsung bertanggung jawab juga nih dengan teman-teman arsip di pertanyaannya akan borongan ini, Ibu, ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu saya cuma hanya akan meyakinkan saja, memperjelas bahwa syarat kelengkapan usulan DUPNK. Kemarin kami mendapatkan materi dari BKN bahwa salah satu syarat kelengkapannya itu juga harus menyertakan inventarisasi kegiatan bulanan. Apakah itu masih diperlukan, Bu, untuk kami yang arsiparis? Kemudian pertanyaan keduanya, ini masalah teman-teman, saya rasa teman-teman khususnya yang inpasingan ini, Bu, ini lebih banyak mengerjakan kegiatan tambahannya daripada kegiatan pokok sebagai seorang arsiparis, sehingga mereka kesulitan dalam pengumpulan bukti dukung. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, Ibu, ini ada case juga, Bu, untuk seorang arsiparis yang akan naik jenjang ketika telah menempuh pendidikan tertentu, pendidikan formal tertentu, akan tetapi tidak lulus dalam uji kompetensi. Apakah akan terkendala kenaikan jenjangnya atau seperti apa? Terus kemudian juga, Bu, pertanyaan terakhir saya adalah arsiparis ahli muda. Tapi di sini di UK1 saya juga banyak nyambih nih, Bu, kegiatan-kegiatan arsiparis penyelia, arsiparis muda. Nah, itu akan berdampak seperti apa, Bu, untuk saya atau boleh di bawahnya satu, di atasnya satu. Ya, jauh-jauh kegiatan setingkat lebih rendah daripada jenjang. Itu saja, Bu Siti, terima kasih. Ya, baik. Langsung saya jawab ya, Bu ya. Pertanyaan dari Bu Pipit ini borongan ya. Oke, mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. Yang pertama terkait dengan pernyataan dari BKN ya, Bapak Ibu, tentang DUPNK, daftar usul penilaian kinerja arsiparis. Nah, untuk
DUPNK ini Bapak dan Ibu, di kami memang ada juga Bapak Ibu. Jadi ada laporan harian di kami ya. Jadi kami setiap hari itu harus melaporkan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah kami laksanakan. Nah, itu nanti direkap menjadi kinerja bulanan kami gitu ya. Nah, itu nanti hasilnya itu nanti ke penghitungan tunjangan kinerja seperti itu. Nah, sementara kalau untuk yang kegiatan kearsipannya Bapak dan Ibu, memang di situ kita melaporkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan jabatan kita selaku arsiparis, juga kegiatan selaku koordinator, subkoordinator, juga kegiatan-kegiatan yang di luar itu. Jadi di dalam kayak logbook gitu ya, itu kegiatan baik itu kegiatan jabatan, kegiatan tambahan itu semua masuk di situ. Artinya kita melakukan apa sehari ini, besok melakukan apa dan seterusnya seperti itu tercatat di dalam laporan bulanan yang nanti akan dikonversi dengan tunjangan kinerja kita. Nah, kalau terkait untuk penilaian kinerja, itu yang kami perlukan bagi jabatan fungsi arsiparis adalah yang pertama tadi SKP awal ya. Sebentar nih, sebenarnya sudah ada di catatan ya. Tadi saya Nah, ini ya. SKP awal tahun Bapak Ibu, kemudian ada di SKP itu kan ada lembar pengukuran, ada capaian gitu ya Bapak Ibu, kemudian ada perilaku atau yang dulu disebut DP3. Nah, itu juga dilampirkan. Kemudian ada bukti fisik dari setiap kegiatan yang Bapak dan Ibu targetkan di dalam SKP. Kemudian ada dasar penugasan, apakah itu surat perintah, surat tugas, seperti itu, SK tim gitu ya. Lalu ada DUPNK-nya, daftar usul penetapan nilai kinerjanya. Yang berikutnya ada SPMK, surat pernyataan melakukan kegiatan kearsipan. Nanti dikelompokkan kegiatan yang pembinaan, itu dimasukkan di dalam SPMK pembinaan. Kemudian kegiatan pengelolaan arsip dinamis, masukkan di SPMK pengelolaan arsip dinamis. Kemudian ada kegiatan tambahan, masukkan di SPMK kegiatan tambahan seperti itu. Hanya itu yang kami perlukan untuk penilaian. Nah, kemudian berikutnya untuk yang in-passing ini lebih banyak kegiatan tambahan daripada kegiatan pokoknya. Nah, kalau kemarin kita masih ada toleransi ya Bapak dan Ibu bagi yang in-passing. Kita lihat lagi tahun berapa in-passingnya. Kalau misalnya masih baru-baru oke lah tolerir gitu ya. Tapi kalau yang sudah lama-lama ya sudah harus mulai kegiatan pokoknya sebagai tugas utama gitu kan. Kan sebenarnya sudah jelas, apalagi yang berada di unit kearsipan itu kegiatannya semua ada. Mulai dari pengelolaan arsip dinamisnya ada, pembinaannya ada, ya kan Bapak Ibu, ada semua di situ. Jadi tinggal Bapak dan Ibu memilih kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa dilaksanakan gitu ya untuk satu. Nggak usah terlalu nafsu semua kegiatan dimasukkan, tetapi harus dipastikan kegiatan ini bisa kecapai. Intinya gitu sih Bapak Ibu ya. Target ini harus bisa tercapai gitu, karena kalau nggak tercapai nanti yang rugi Bapak dan Ibu gitu. Kemudian juga kegiatannya juga ya harus relevan jumlahnya itu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu hanya memasukkan 1-2 kegiatan pokok, lainnya tugas tambahan, ini kan dipertanyakan. Ini arsiparis muda, arsiparis madya, loh kok kegiatannya hanya itu gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana kalau arsiparis ahli mengerjakan kategori keterampilan. Nah, untuk kategori kalian yang mengerjakan kegiatan keterampilan tadi, misalnya mengerjakan kegiatannya terampil, mahir, penyelia, itu diakui sebagai tugas tambahan. Begitu juga sebaliknya, yang kategori keterampilan mengerjakan kategori keahlian, misalnya mengerjakan kegiatannya pertama muda madya, itu masuknya di tugas tambahan. Nah, sekarang yang boleh diakui sebagai tugas pokok apa? Kalau Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan 1 tingkat di atas atau 1 tingkat di bawah, tetapi masih dalam 1 kategori. Kategori misalnya Bapak dan Ibu arsiparis muda, boleh mengerjakan kegiatan arsiparis madya atau arsiparis pertama. Bisa dimasukkan di tugas pokok? Bisa.
Tapi harus ingat, itu harus masukkan di awal tahun ketika menyusun SKP. Ya, kegiatan pokoknya dimasukkan di dalam SKP. Kalau tidak dimasukkan di SKP, meskipun itu adalah kegiatan Bapak dan Ibu selaku jenjang arsiparis muda, itu nggak akan diakui sebagai tugas pokok. Intinya seperti itu. Ya, kalau masih dalam satu kategori, satu tingkat di atas bisa dilakukan, satu tingkat di bawah masih bisa dilakukan. Nah, untuk nilainya bagaimana nilai kualitas? Karena untuk melaksanakan tugas satu tingkat di atas itu mensyaratkan melakukan uji kompetensi, maka apabila Bapak dan Ibu tidak mengikuti uji kompetensi untuk kegiatan yang satu tingkat di atas, itu maka nilai kualitasnya tidak bisa maksimal sampai 100 ya Bapak Ibu. Jadi maksimalnya 90. Nah, kalau tingkat di atas karena dianggap di bawah ya, satu tingkat di bawah karena dianggap itu sudah dilalui oleh Bapak dan Ibu, maka nilainya bisa sampai nilai kualitas 100. Sebagai contoh misalnya kalau anak sekolah nih, Bapak dan Ibu kelas 4 gitu. Kegiatan yang kelas 6 belum bisa diakui 100%. Karena belum pernah melalui itu. Tapi kegiatan yang berada di bawahnya, kelas 3, kelas 2, itu karena sudah dianggap sudah lewat gitu ya, sudah melalui masa-masa itu ya bisa diakui sebagai nilainya bisa 100 seperti itu. Kemudian naik jenjang. Ya, kalau Bapak dan Ibu secara persyaratan untuk bisa naik jenjang itu kan angka kredit tentunya sudah terpenuhi. Kemudian lulus uji kompetensi. Nah, apabila Bapak dan Ibu yang akan naik jenjang ternyata tidak lulus uji kompetensinya, ya tentunya diharapkan tahun depan bisa mengulang. Jadi tidak bisa diproses Bapak Ibu untuk kenaikan jenjang jabatannya. Karena tadi hasil uji kompetensinya belum merekomendasikan untuk bisa naik jabatan. Nah, makanya karena kebetulan di uji kompetensi ini selalu saya sampaikan dimantapkan lagi bagi yang akan mengisi, baca undang-undangnya, baca PP-nya. Kalau yang arsiparis muda atau madya itu dibuat makalahnya, juga harus diperhatikan, harus ada permasalahan yang diangkat gitu kan. Nah, ketika ada yang diangkat tentu ada solusinya seperti apa. Juga cukup sama nah, ini tolong diperhatikan. Sekarang Undang-Undang Nomor 7 udah nggak dipakai, PP 34 sudah tidak dipakai. Nah, kita pakai yang sedang berlaku saat ini gitu. Intinya itu. Kemudian kebijakan penilaian, saya pikir udah pipit ya. Yang tertinggi. Baik. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusi. Dari kolom chat Ibu izin, Ibu Heni. Kolom chat ya. Dari Biro Umum, beliau memasuki usia BUP di 2023. Sebelum Ibu menjawab pertanyaannya, ada juga yang ditujukan ke saya, Bu. Apakah dapat kenaikan pengabdian? Ibu Heni, kalau informasi untuk Biro Umum kan untuk madya masih ada Ibu, tidak berkenan untuk naik jenjang Bu ke madya 60 masih izin Ibu Heni. Bu Heni mempertanyakan apakah dengan dia seandainya akan pensiun di 2023 kewajiban untuk melakukan laporan kinerja Ibu. Itu yang ditujukan Ibu. Silakan Bu. Ya, BUP ini saya butuh data dulu nih, Ibu siapa nih tadi? BUP-nya 2023 ya. Jenjangnya arsiparis apa ya? Saat ini muda Bu. Arsiparis muda di 23 58 ya. 58. Kemudian angka kreditnya berapa? Nanti untuk yang penyetaraan PAK awalnya akan dirubah Bu terkait edaran Permenpan yang awalnya 0, nanti kita akan ada perubahan Bu.
Nanti kita sedang majukan SK-nya menjadi 100 ya. Untuk PAK ya. awal. Penyetaraan ya. Penyetaraan Ya. ini ada ketentuannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Iya, betul. Tadinya 100 kan? Iya. Ini untuk in-passing, yang tadi Bu penyetaraan ya? Iya, Bu. Ini penyetaraan. Jadi tergantung masa kerja di dalam jabatannya gitu kan. Berapa lama gitu. Ini ada ketentuannya nih. Angka kredit penyetaraan jabatan dengan sistem penghitungan angka kredit konversi. Jadi kalau misalnya dari eselon berapa nih? Misalnya eselon 3 dengan jabatannya berapa tahun? Iya, beliau eselon 4 tadinya, Bu. Oh, eselon 4, terus Arsiparis muda. Golongannya berapa tahun di eselon 4-nya? 4A. Golongannya 4A. Di pangkat puncak, Bu. Oh, pangkat puncak. Iya. Pangkat puncak di sini. Pangkat tertinggi ya, Bapak Ibu ya. Eselon 4. Pengawas. 3D Ya. dan 4A itu dimasuk ahli muda ya, Bu. Ya, eselon 4 itu ahli muda. Kebutuhan angka kredit kenaikan pangkatnya 100, tapi angka kredit pengangkatan penyetaraannya 0 nih, Bapak Ibu. Itu kalau yang pangkat tertinggi. 0. Ya. Pangkat tertingginya sekian. Ya, udah ada tabelnya, Bu, kalau untuk yang penyetaraan. Nah, ini kalau yang pangkatnya lebih rendah. Ada, nanti saya kirimkan ya Bapak Ibu ya, nanti tinggal dilihat. Kalau yang kurang dari 1 tahun juga sama nih 0. 0. Iya. Nah, kalau untuk arsiparis muda itu nanti kita lihat di sini sebentar. Ini arsiparis muda misalnya pangkat golongannya apa 3C atau 3D misalnya, ini kan butuh, anggaplah misalnya 3D ya, itu butuh 100 angka kredit untuk bisa mencapai ke 4A-nya, A5. Jadi bisa dilihat di sini nanti. Nah, kalau misalnya tadi sebenarnya sudah 4A ya, Bapak Ibu ya, sudah 4A, tapi dia sebagai arsiparis muda karena penyetaraan dari eselon 4. Nah, yang dibutuhkan berarti ini 150 Bapak Ibu. Jadi bukan 100, tapi 150 untuk bisa ke ahli madiyahnya seperti itu. Jadi nanti dilihat lagi angka kredit bawaannya seperti apa. Kalau tadi dilihat dari tabel itu sih 0 ya, karena pangkatnya tadi itu 4A gitu, seperti itu. Jadi untuk bisa duduk di ahli madiyah harus mengumpulkan 150 angka kredit. Nah, Bapak dan Ibu sudah punya tabungan tadi 25% dari angka kredit untuk kenaikan jabatan itu. Misalnya 25% dari 100 itu berarti sudah punya berapa? 25%, 25 ya. 25 nanti ditambah angka kredit yang Bapak dan Ibu masih punya harapan tahun 2000, penilaian 2022, penilaian 2023 itu masih ada. Seperti itu. Iya, Ibu. Bu siapa? Bu. Udah ya. Ya. Gambarannya begitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya mau tanya lebih lanjut mungkin berkas-berkasnya bisa dibawa. Kemudian nanti tadi terkait dengan SK penyetaraannya, kemudian nanti di situ kan akan terlihat angka kredit bawaannya berapa, kemudian SK
pengangkatan ketika menjadi strukturalnya ya di situ. Kemudian apalagi ya? Ya itu aja sih Bapak Ibu yang kami perlukan kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin bertanya lebih lanjut seperti itu. Mungkin ini yang terakhir Ibu untuk kolom Ya. chat Bu. Iya, silakan. Satu pertanyaan lagi karena waktunya sudah melewati waktu yang disediakan Bu. Untuk teman-teman yang Bu Siti, Bu Ratna dari Ditjen Bangda menanyakan Bu, dilantik untuk Asiparis muda melalui e-passing di tahun, tetapi dia mungkin ini sama ya Bu ya, untuk kenaikan perpindahan e-passing itu harus memenuhi unsur-unsur PAK ya Bu ya. Jadi tidak melalui reguler lagi ya Bu. Iya. Ini sama juga dengan naik pangkat, naik jabatan apabila sudah diangkat sebagai fungsional Siparis mengikuti aturan yang berlaku di Jafungnya. Ya, berarti Bu Ratna dan Bu Win sama ya jawabannya. Mungkin itu saja, ada yang lain? Cukup ya? Mungkin karena Asiparis ini lebih mudah dimengerti Bu ya, jadi tidak ada yang bertanya lagi, atau nanti bisa kami bantu dari pengelola kepegawaian untuk menyampaikan ke Ibu juga kalau memangnya ada pertanyaan yang lebih ini ya Bu ya, secara teknis gitu. Ya, silakan Bapak Ibu nanti bila ada yang ingin dikomunikasikan bisa melalui Bu Rahmi ya, nanti bisa komunikasikan ke kami ke Direktorat SDM Kasipan dan Sertifikasi. Kami di Gedung C lantai 5 ya Bapak Ibu di Direktorat SDM Kasipan dan Sertifikasi. Ya. Seperti itu. Terima kasih Ibu atas penjelasan dan paparannya hari ini. Saya simpulkan Ibu untuk kegiatan hari ini adalah untuk bagaimana kita sebagai jabatan fungsional itu mempunyai kreatif untuk merencanakan pekerjaannya apa dan untuk dalam 1 tahun supaya bobot penilaiannya itu sesuai. Nah, untuk teman-teman yang JF melalui penyetaraan, jangan putus asa, ataupun yang mendekati mau BUP, kita tetap semangat, kita tetap mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita, dan insya Allah ini menjadi ladang ibadah buat kita semua. Nah, untuk teman-teman yang lain, khususnya di Biro Umum, nanti kita akan membantu teman-teman yang akan mengajukan penilaian kinerja. Nanti kami akan tahun depan berencana untuk melakukan tim sekretariat penilaian instansi Ibu, dan nanti kami akan menghubungi Ibu lagi terkait permasalahan yang ada sambil berjalan Ibu. Dan salam hormat kami juga untuk Pak Wawan, beliau juga menyampaikan karena Ibu sebagai narasumber dan kami selalu mengkomunikasikan Bu apapun permasalahan yang ada di Kemendagri, dan nanti mungkin ke depannya Kemendagri akan diperlukan untuk Asiparis utama Bu untuk membantu teman-teman juga. Di sini juga banyak senior kami juga yang baru bergabung, Pak Sarif. Nanti beliau juga akan mengajukan kenaikan jenjang ke Asiparis utama. Jadi kami nanti butuh dukungan dari teman-teman Andri untuk bagaimana membantu teman-teman untuk mengembangkan kompetensinya terkait tes-tes uji kompetensi supaya teman-teman semua mendapatkan haknya untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang. Mungkin itu dari kami pengelola kepegawaian. Saya mengucapkan terima kasih buat Ibu. Semoga selalu diberikan kesehatan. Dan buat teman-teman semua yang belum bisa kami jawab, nanti kami bantu melalui WA. Nanti kita teruskan ke Andri. Pada Ibu, kami ucapkan terima kasih dan memberikan plus. Ya. Baik, terima kasih Bu Rahmi untuk kesempatan yang telah diberikan. Semoga apa yang sudah kita lakukan sejak pagi hingga siang ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih juga Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi ya, baik melalui pertanyaan dan sudah ikut menyimak apa yang kita diskusikan tadi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya Bapak dan Ibu. Semoga juga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu
Bu Rahmi. Ya, terima kasih Ibu. Salam sehat selalu Warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua untuk kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Izin ya Bu. Saya izin ya Bapak Ibu ya, mohon diri ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah aku kirim ya. Recording